Hai, welcome back to our channel, Rumah Terapi dan Homeschool TML. Kali ini, saya mau bahas tentang salah satu buku yang wajib dibaca oleh orang tua ABK ataupun praktisi terapi ABK. Just watch it. Banyak dari kita yang memiliki fixed mindset. Itulah mengapa banyak dari kita yang mudah menyerah, banyak dari kita yang mudah iri, banyak dari kita yang kalau dikasih masukan nggak mau terima, banyak dari kita yang judgmental, mengkotak-kotakan orang, itu karena mereka tidak memiliki mindset yang bertumbuh. Kalau seseorang punya mindset bertumbuh, mereka akan meyakini bahwa setiap orang itu bisa berubah, bisa berkembang, bisa membaik, bisa juga memburuk, tergantung dengan usaha mereka. Jadi menurut buku ini, orang itu berdasarkan pola pikirnya itu terbagi menjadi fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset ciri-cirinya yang pertama, mereka takut gagal dan takut dengan tantangan. Yang kedua, mereka itu membagi-bagi orang berdasarkan kemampuannya. Misalnya orang itu ada yang cerdas dari lahir, ada yang secara genetik itu unggul, dan ada yang secara genetik itu tidak unggul. Nah yang ketiga, mereka itu kalau misalkan dikasih masukan, dikasih kritik, itu menolak. Mereka kalau dikasih kritik menolak. Dan yang terakhir adalah mereka kalau melihat keberhasilan orang lain, mereka itu ada rasa iri dan ada rasa membanding-bandingkan dengan diri sendiri. Itu adalah pola pikir fixed mindset atau mindset tetap. Sedangkan orang-orang dengan growth mindset atau mindset bertumbuh itu adalah kebalikannya. Mereka kalau ketemu kesulitan cenderung malah bersyukur, karena yang namanya kesulitan itu adalah tantangan untuk diri mereka agar bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kedua, mereka selalu menganggap bahwa kesulitan adalah jalan untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau mereka dihadapin dengan tantangan, mereka tidak menganggap bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Justru memang yang namanya perjalanan menuju sukses itu pasti penuh dengan tantangan. Kemudian orang yang punya growth mindset itu kalau misalnya dapat masukan atau kritikan, mereka selalu belajar seberapapun menyakitkannya. Jadi walaupun kritikannya itu sangat tajam, mereka itu tidak menolaknya. Yang ada mereka malah menjadikan itu sebagai input agar diri mereka lebih baik. Dan yang terakhir, mereka kalau ngelihat orang lain performanya lebih baik dari diri mereka, mereka tidak iri. Justru dijadikan sebagai ajang inspirasi. Kenapa sih bisa begitu? Kenapa sih nggak iri? Karena mereka selalu percaya bahwa manusia itu bisa berubah. Makanya kalau melihat ada orang sukses, mereka selalu berpikir bahwa saya pun bisa seperti dia. Itu yang membuat mereka bersyukur ketika melihat orang lain yang sukses. Terus kaitannya dengan ABK apa sih? Di buku ini dijelasin bahwa yang namanya tes IQ itu pada awalnya digunakan untuk menguji kecerdasan anak-anak di sebuah sekolah di Prancis. Tes IQ itu untuk mengukur apakah anak-anak itu memiliki kesulitan atau enggak di sekolah mereka. Sebatas itu aja. Nggak ada yang namanya tes IQ itu menentukan kecerdasan atau kesuksesan seseorang di berbagai bidang. Karena walaupun tes IQ mereka tinggi, belum tentu mereka memiliki jiwa kreatif atau empati yang baik. Sedangkan emotional intelligence dan kreativitas itu sangat penting. Jadi nggak ada yang namanya orang terlahir sukses, orang terlahir gagal, orang secara genetik sukses, secara genetik gagal, orang secara genetik itu orang yang secara genetik itu nggak bisa, orang secara genetik itu orang yang secara genetik itu tidak unggul, genetik tidak unggul, itu tuh nggak ada. Setiap orang punya potensi untuk dikembangkan. Nah, kalau misalnya Anda memiliki ABK atau pengajar ABK, pasti Anda dekat banget dari yang namanya menyerah melihat kondisi seorang anak ABK. Sedangkan kalau misalkan Anda mengubah mindset Anda menjadi mindset bertumbuh, itu Anda tidak akan pernah menyerah. Yang namanya tantangan ABK itu akan Anda anggap sebagai ujian untuk mengembangkan diri Anda. Menangani ABK memang sulit banget, sesulit itu akan menguras mental. Kalau Anda memiliki fixed mindset, pasti Anda akan menyerah, pasti Anda akan depresi, cemas, dan lain sebagainya. Pasti Anda akan iri dengan orang-orang lain yang anak-anaknya bisa lebih membanggakan dibandingkan ABK.
Tapi jika Anda memiliki growth mindset, Anda akan berpikir bahwa ABKN adalah jalan dari yang di atas untuk membuat hidup Anda lebih baik dan untuk membuat jiwa Anda lebih besar, lebih dewasa, lebih kuat, dan hidup Anda lebih bermakna. Jika Anda memiliki fixed mindset, Anda akan langsung menilai bahwa anak ABK Anda selamanya akan seperti itu. Tapi kalau Anda memiliki growth mindset, Anda akan percaya bahwa ABK Anda akan bisa dikembangkan, akan bisa berubah, akan bisa dilatih untuk menjadi lebih baik. Jika Anda memiliki fixed mindset, Anda akan tersinggung kalau diberi masukan untuk menangani ABK Anda. Anda akan merasa bahwa cara Anda yang paling benar dan orang lain tidak berhak untuk mengkritik Anda. Tapi kalau Anda memiliki growth mindset, Anda akan menerima masukan orang lain sebagai sarana untuk bertumbuh lebih baik lagi. Jadi pokoknya buku ini positif banget nih. Gak ada sedih-sedihnya, gak ada galau-galaunya. Ini buku yang luar biasa. Penelitinya sudah melakukan riset selama lebih dari 20 tahun. Dan risetnya ini bukan riset kalengan, riset menggunakan neuroscience. Pokoknya keren banget, harus dibaca. Kalau misalnya kalian pengen beli, langsung deh follow TikTok TML dan buka TikTok Shop-nya. Karena kami punya banyak buku mindset yang bisa kalian beli. Oke, bye, see you again. Jangan lupa untuk selalu pantengin video terbaru dari Rumah Terapi dan Homeschool TML. Nih, baca. Beli di TikTok Shop-nya TML Homeschool Therapy.